asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatid, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita di bab akhlak, yang saat ini kita akan membahas tentang amradul batiniyah, penyakit batin dalam tinjauan Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani. Kalau kemarin kita pada kajian sebelumnya sudah membahas bahwa akar penyakit ruhani menurut Imam Ghazali 3. Al-hasadu, dengki, wal kibru, sombong, warriya, dan riya, ingin dipuji orang. Dan akar dari 3 penyakit ini satu, yakni hubbud dunya. Sedangkan Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani melihat sakit di batin itu pada 3 level. Yang pertama adalah uyubun nafsi, sakit di wilayah nafsu. Yang kedua uyubul qalbi, sakit di wilayah hati. Yang ketiga uyubur ruh, sakit di wilayah ruh. Jadi penyakit rohani itu dilihat dari wilayah batiniahnya. Itu ada 3, kata Ibnu Ajib Al-Hasani. Bisa terjadi di nafsunya, bisa terjadi di qalbunya, bisa terjadi di rohaninya, rohnya. Apa ciri orang itu mengalami sakit di wilayah nafsu? Uyubun nafsi itu dicirikan oleh fokusnya orang itu ke persoalan yang sifatnya duniawi. Maka kalau orang itu konsentrasi hidupnya, pikirannya cuma mencari kenikmatan makan, minum, cuma mencari kesenangan kawin dan seterusnya, maka orang ini dipastikan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani bermasalah di wilayah nafsunya. Maka orang yang bermasalah di wilayah nafsu, konsentrasinya hanya mencari kenikmatan zahir. Dia tidak pernah memikirkan kenikmatan di luar zahiriyah. Yang senang dia akan mencari tibul akal, wal masyarib, wal malabis, wal manakih. Tujuan hidupnya cuma nyari makan enak, minum enak, baju bagus, suka kawin. Nah itu. Kalau orang cuma nyari makan enak, minum enak, tidur enak, suka kawin begini, ini orang ini dikategorikan akhlaknya akhlakul hayawan. Nah, kelas moralnya itu binatang. Binatang pagi-pagi bangun, yang dicari cuma makan, kerja, kawin. Kalau orang itu cuma makan, kerja, kawin, makan, kerja, kawin, maka itu kelasnya binatang, kata Ibnu Ajib Al-Hasani. Maka kalau orang itu bisa menghentikan penyakit ini, dia tidak ribut lagi urusan makanan,
tidak ribut lagi urusan minuman, tidak ribut lagi dengan pikiran kawin. Walaupun kita tahu bahwa di Islam ada peluang untuk poligami misalnya, tapi itu kan emergency exit. Maka kalau melihat penjelasan ini, kapan orang itu selesai dari penyakit bangsa nafsu ini? Kalau orang itu sudah tidak lagi dipengaruhi oleh warna, rupa, dan rasa. Kalau orang itu makan tidak kecewa karena kurangnya rasa, senengnya itu pedas, kok yang tersaji tidak pedas, itu pasti akan guncang batin. Senengannya itu sedap, kok masakannya enggak sedap, itu goncang batin. Untuk pemula, untuk orang alim, enggak boleh goncang itu. Enggak boleh. Kalau kita makan sudah tidak mikir lagi soal rasa, dalam artian kita tidak bisa dipengaruhi rasa kecewa kita dengan kurangnya rasa dari makanan yang ada di depan kita. Itu berarti kita selesai urusan dengan makanan. Saya amati kucing itu, kucing-kucing bagus yang kita punya. Kalau dikasih makan Whiskas itu yang agak murahan, males makan dia, kadang nggak mau makan. Tapi kalau dikasih yang agak mahalan, Friskies, dia doyan makannya. Saya bilang ke istri saya, berarti kalau saya makan itu pilih-pilih makanan. Kalau cocok doyan, kalau nggak cocok nggak doyan. Berarti sifat kucing saya belum selesai. Berarti masih sama dengan kucing. Kalau bisa dikecewakan makanan, berarti kelas kucing kita itu masih belum beranjak. Nah, masih belum beranjak. Orang alim itu tidak bisa dipengaruhi makanan. Lihat Rasulullah, belum pernah sekalipun Rasulullah mencaci makanan. Kalau Rasulullah mau ya dimakan, kalau Rasulullah tidak mau ya tidak dimakan, sudah begitu saja. Tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Karena seburuk apapun makanan itu juga makhluk Allah. Ya, betapapun kita tidak suka itu urusan lain. Tapi jangan dicela. Karena mencela itu juga kotornya rohani kita. Kotornya rohani kita. Dulu di Pasuruan ada seorang ulama besar yang bernama Romo Yai Hamid Pasuruan. Masih keturunannya Rasulullah. Dari jalur Basyaiban, menantunya Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dari putrinya Syarifah Khadijah. Romo Yai Hamid Pasuruan ini sangat bagus akhlaknya. Satu hari istrinya menyajikan makanan itu macam-macam. Pas yang di depan beliau itu roti kering. Roti-roti kering itu. Mungkin anak sekarang nggak paham, kalau yang zaman-zaman tua itu ngerti ada roti yang kering itu. Nah itu kulitnya roti kering itu satu piring. Karena yang di depan itu roti kering, Yai itu tidak banyak ngomong, yang dimakan ya roti kering. Selesai Yai minum, ditaruh, dah. Bunyai ngelihat, kata Bunyai, oh berarti Yai ini doyanannya roti kering. Besok Bunyai nggak masak apa-apa, cuma dikasih roti kering.
Yai senyum-senyum, kata Yai. Yo gak gini, kata Yai. Bukan saya itu terus makannya cuma roti kering begini. Saya itu makan apa yang kamu sajikan di depan saya. Lo kemarin yang kamu sajikan itu roti kering, ya tak makan roti kering. Lo cuma jangan terus-terusan roti kering begini, kata Yai. Padahal makanan yang lain ada, cuma Yai tidak mengambil kecuali yang sudah diberikan oleh istrinya itu. Maka sangat bagus akhlaknya dalam persoalan makan minum. Ada pertanyaan, siapa yang lebih bagus akhlaknya? Kalau pas prasmanan itu, murid yang karena memang dia doyan makan, rakus ngambil banyak. Dengan ustadz yang aslinya sama rakusnya, cuma mau ngambil banyak sungkan, gitu loh ya. Jadi ngambil sedikit. Itu bagus mana? Kalau orang ahli akhlak melihat, bagusan muridnya. Bagusan muridnya. Karena murid itu berani apa adanya. Bahwa dia rakus, ya itu satu sifat jelek. Tapi ustadz ini bawa dua sifat jelek. Dia rakus dan dia pura-pura tidak rakus. Itu dua sifat jelek itu. Dia pura-pura tidak rakus. Jadi dua sifat jelek. Itu pura-pura itu ada unsur kemunafikan di situ. Ada unsur kemunafikan. Orang alim itu tidak ada pura-puranya. Tidak ada tampilan yang ingin dipujinya. Kalau masih begitu, ya itu masih ciri-ciri orang yang nipu, gitu ya, ciri orang yang nipu. Maka dalam urusan makanan, kalau orang itu nafsunya selesai, tidak bergerak nafsu itu karena rasa. Kalau masih bergerak, kecewa. Ketika rasa itu tidak terpenuhi, berarti nafsu kita masih jelek. Kalau sudah tidak bisa dipenuhi lagi, nah itu bagus. Terlebih kalau orang itu makan, misalnya istrinya masak apa ini mah? Kata istrinya, saya masak soto Betawi, Pak. Begitu dimakan, wong istri masih belajar masaknya. Dimakan kok soto Betawi dengan masakan gulai, kok mirip-mirip ya. Cuma beda nama. Begini ini terus kalau kita makan, terus kita mikir enakan yang di restoran sana, enakan yang di warung sana. Bapak kesiksa 2 kali itu. Siksaan pertama, Bapak tidak diberi nikmat oleh Allah dengan apa yang di depan Bapak. Siksaan kedua, Bapak ditahan ya kenikmatannya pada sesuatu yang tidak ada di depan. Itu siksaan yang nyata bagi orang kaya. Orang miskin tidak punya siksaan begitu itu. Orang-orang yang di tengah sawah itu, Pak, begitu istrinya bawa nasi dengan sambal, dengan tempe dan ikan gereh. Itu makannya Masya Allah lahapnya. Tidak ada di pikiran dia makanan yang lebih enak dari itu. Tidak punya. Ditutup oleh Allah khayalan tentang makanan yang lebih enak. Dicukupkan kenikmatannya di situ. Itu nikmatnya nikmat. Ini masakan sudah enak, tempatnya mewah, mejanya mewah. Cuma namanya masakan itu kan selalu beda-beda tiap tangan. Begitu dimakan, kurang ini, enakan di sana. Sudah kesiksa Bapak. Nafsu tersiksa. Ini baru urusan makan.
Kalau sampai urusan istri orang itu kemudian tidak diberi cinta dengan apa yang di depannya, kemudian dia disandra oleh cinta yang lain, rusak itu rumah tangganya. Ini akarnya nafsu. Orang tidak bisa mencukupkan nafsunya dengan apa yang ada. Karena itu kalau orang sudah selesai dari sifat ini, dia akan punya sifat qanaah, nerima. Begitu makan, kok masakannya ndak pas, itu langsung nerima batinnya, sudah, ndak usah macem-macem kamu nafsu. Ini sekarang rizkimu yang ditakdir Allah, ini yang halal untuk kamu. Kurang-kurang rasa, ndak usah macem-macem kamu lidah. Udah dimakan. Makanan ini bisa jadi lebih istimewa dari makanan di hotel berbintang 5. Yang kadang-kadang di situ ada jenis makanan haram yang kalau kita tidak jeli kita bisa bingung itu. Itu setelah dipakai masak jenis najis, cuci bener enggak itu alat-alatnya? Itu bisa suci bener enggak itu? Masih sucian masakan istri kita. Dia udah tahu persis bagaimana masak yang halal. Rasa bisa jadi kalah, tapi kalau kualitas kesucian menang. Rasa bisa jadi kalah, tapi kalau kualitas kehalalan menang. Orang alim akan mendahulukan halal, suci daripada rasa. Maka dia akan mengatakan, alhamdulillah, ini istri saya yang masak. Dia ngerti halal, rizkinya dari saya, sudah saya pastikan halal. Ini masakan paling bagus. Mana lagi sambil masak masih baca sholawat. Mana lagi sambil masak sambil pikiran batinnya. Udah ada yang lebih barokah dari makanan seperti ini. Urusan rasa-rasa, udah urusan ke-12. Sudah bismillah dimakan. Lebih canggih lagi kalau Bapak ngelihat makanan dari cara pandang yang lain. Itu akan membuat rohani kita menjadi lebih kaya. Kalau kita ketemu makanan yang rasanya nggak cocok, jangan dipikirin rasanya. Karena kalau Bapak pikirin rasanya nggak jadi enak masakan itu. Pikirin proses pembuatannya. Hargai jerih payah istri yang berani mencoba masakan baru yang kadang belum jelas rasanya. Kenapa? Karena keluasan batin Bapak untuk menghargai istri yang mencoba masakan baru ini akan menjadikan istri ini nanti terampil masak. Tapi tolong jangan dicaci maki dulu. Tidak ada orang yang bisa langsung menjadi bagus tanpa proses. Dulu ya. Kalau masakan ini kurang ini, lidah istri yang pertama kali tahu masakan itu kurang. Jadi Bapak tidak perlu nyacat. Aslinya ketika dia menyajikan, perasaannya itu penuh dengan kebimbangan. Duh, masakanku sebenarnya nggak pas, terus gimana ini udah terlanjur. Ini dia lebih, begitu kita makan langsung, masak apa ini nggak enak sama sekali loh. Bapak sempurna menghancurkan perasaan orang yang katanya Bapak cintai itu. Gitu loh ya. Coba dulu belum nikah, masak kayak gini, enak gitu dok. Bohongnya keluar gitu loh ya. Tapi giliran sekarang kurang dikit saja udah nggak enaknya perasaan itu bisa 2 hari gak hilang-hilang. Masya Allah. Wong urusan makan kok nggak bisa selesai cepet. Ini mau ngomong alim dari mana? Wong nafsunya masih gampang kecewaan begini. Mosok urusan makanan saja goncang perasaan. Urusan makanan saja bisa merusak ketentraman batin. Bahkan bisa merusak rumah tangga. Ada suami yang akhirnya
males makan di rumah, senengannya makan di luar, karena masakan di rumah dia nggak cocok. Ya apa ini? Ya apa ini? Tuh ya. Ada istri yang akhirnya nggak seneng guyonan sama istrinya, senengannya guyonan sama istri orang lain. Ya apa ini? Wong yang di samping itu loh istrinya, ketawa-ketawa sama istri orang lain WA-an. Kurang ajar Bapak. Kurang ajar itu. Loh wong yang di samping itu loh suaminya. Lah kok ketawa-ketawaan WA-WA-an sama suami orang. Dikira ndak haram apa itu? Itu loh ya. Dikira ndak haram apa itu? Ini jenis-jenis dosa baru yang zamannya Rasulullah nggak ada. Memang ndak berhadapan dengan orangnya, tapi perasaannya tembus ke dalam. Itu loh ya. Apa wong di WA-nya itu puji-pujian, istri orang dipuji-puji. DP-mu cantik banget. Suaminya ndak pernah muji. Suami tetangga yang muji. Itu loh ya. Bapak bisa aja, beneran kelihatan lebih muda dari biasanya. Lu istri dipuji, seneng. Nggak di mana-mana perempuan itu seneng dipuji, mbok gombal seneng, itu loh ya. Nggak pujiannya gombal itu loh seneng. Ya, memang begitu sudah takdirnya, itu loh ya. Maka kalau suami itu lama tidak menyayangi istrinya dengan pujian-pujian yang mesra, ada ruang kosong di batin istri kita itu. Kalau ruang kosong itu kemudian diambil oleh suami orang lain, Pak, ini loh pintu maksiat kebuka. Itu loh ya, pintu maksiat kebuka. Loh mosok ngomong cinta itu pas akad nikah tok, setelah itu diem, enggak pernah ngomong sayang. Loh Pak, ini bedanya bahasa ruhani sama bahasa akal. Kalau bahasa akal, bahasa rasio, itu diulang orang bosen. Saya ngaji kayak begini. Terus bulan depan saya ngaji begini lagi. Bapak pulang, udah itu. Bosen. Kenapa? Konsumsinya akal. Tapi kalau bahasa ruhani enggak. Coba tanya istri, adakah istri yang bosen dengan kata cinta suaminya? Tidak ada. Tambah sering disebut, tambah seneng. Mah, aku kok tambah cinta ke kamu. Seneng. Isuk ngomong begini, siang ngomong lagi. Tak tahu nih kok tambah jatuh cinta ini terus gimana. Seneng itu istri. Diulang seneng, diulang seneng. Kenapa sholat kok diulang-ulang? Ruhani. Kalau sholat ini aspek rasional, bosen Bapak. Kenapa zikiran kok diulang-ulang? Ruhani itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok enak? Apalagi lagunya enak, terus tambah enak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enak gitu loh ya. Enak, itu bahasa ruhani. Wah, ada ustadz yang nggak paham. Untuk apa pikiran diulang-ulang? Nggak ada itu, nggak ada. Kelasmu kelas otak, tok. Nggak ngerti bahasa batin. Kalau bapak batinnya jalan hidup, diajak pikiran. Ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif. Enak, enak. Lu zikir dengan Asmaul Husna begini ini, kalau orang sudah dalam batinnya lebih seneng. Kalau anak tingkat pemula itu enggak puas kalau enggak menyebut apa keinginannya. Ya Allah, angkat derajat saya, tinggikan ya Allah, sampai di bahasa. Kalau orang sudah kelas tinggi batinnya enggak usah begitu Pak. Cukup dipuji-puji Allah itu. Ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif.
Kalau masih minta ke orang tua dengan menentukan jenisnya, itu masih kelas murahan. Pak, tolong belikan ini, yang merek ini. Papanya bilang, mbok ngertian aku kamu tentang apa yang kamu minta. Tapi kalau istri udah, dia cuma bilang, papa kelihatan tambah tampan deh, tambah ganteng. Oh, sudah ambrol itu uang suami dikasih semuanya, gitu loh ya. Jadi orang Asmaul Husna itu sebenarnya minta dengan cara yang lain. Itu loh ya. Memang dia tidak menyebut mintanya, cuma dengan kalimat ya Latif, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Itu udah penuh mana, ya Allah, Engkau yang maha halus. Engkau yang bisa merubah butiran debu menjadi gunung. Engkau yang bisa merubah tiada menjadi ada. Engkau yang bisa menjadikan orang lemah menjadi istimewa kuat. Engkau yang merubah orang bodoh menjadi jenius. Penuhi seluruh keinginanku dengan kelembutanmu. Ya Latif, ya Latif. Lebih seneng karena dalam kata Latif itu terpenuhi semua harapan. Kalau sudah hebat. Makanya kiai-kiai itu nyusun istighosah. Isinya itu Asmaul Husna, doanya, semuanya kalimat thayyibah. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir, ya Mubdi'u, ya Khaliq, ya Mubdi'u, ya Khaliq. Ini teknis minta dengan cara berkelas. Kalau kita baca susunan istighosah itu, tidak ada yang langsung minta. Semuanya puji-pujian semuanya. Nah itu kelasnya istri yang sudah ngerti suami, yang tidak banyak minta, cuma muji-muji. Dapatnya lebih banyak. Ya, dapatnya lebih banyak. Nah orang yang sudah selesai dalam urusan makanan, urusan minuman, tidak protes, kuat sabar, maka ini yang bisa membuat batin lebih tenang. Tenangkan batin dengan di luar itu. Sudah ini halal, kurang-kurang dikit. Nah, kalau masih terus saja saya tidak bisa Pak makan kecuali makanan itu hangat. Sekarang Bapak saya tanya, selama Bapak jadi orang Islam ketemu tak ayat Quran atau hadis yang bunyinya makanlah makananmu dalam keadaan hangat karena itu semulia-mulianya makanan. Tidak ada. Nah terus kenapa Bapak tidak bisa makan kalau tidak hangat itu? Bapak terpenjara oleh nafsu yang menolak untuk tidak itu. Loh pokoknya halal makan. Gitu loh ya. Halal thayyiban makan. Jangan begini. Ada orang haji begitu sampai di Mekah, selera makanan berubah drastis. Tidak bisa makan. Saya cuma ngelirik, kapokmu kapan. Turuti terus nafsumu itu. Ruwet-ruwet sendiri kamu jadi orang. Gitu loh ya. Tidak bisa makan kalau tidak hangat. Begitu makanan di sana, dingin semua. Rasain. Gitu loh ya. Ayo turuti terus nafsumu. Sampai kapan kamu bisa nuruti nafsu? Itu namanya kita menjadi menuhankan nafsu. Ini loh yang dikritik oleh Allah di dalam Al-Quran. Afaman ittakhadha ilahahu hawahu wa kana amruhu furuta. Tidakkah kamu melihat orang yang mempertuhankan nafsunya, yang meletakkan nafsu sebagai pengendali dirinya, yang meletakkan nafsu untuk dituruti terus, Tuhannya nafsunya, pasti semua urusannya melampaui batas. Karena dia selalu mempertuhankan nafsu. Kalau kita baca kitab tafsir Thabari, Imam Thabari itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan afaman ittakhadha ilahahu hawahu ini ayat berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Kenapa Allah menyebut penyembah berhala itu menyembah nafsunya? Padahal dia kan jelas-jelas menyembah berhala. Dijelaskan oleh Imam Thabari.
Orang kafir Quraisy dulu, Pak, kalau nyembah berhala itu ada masanya, ada expirednya. Jadi kalau dia sudah nyembah berhala, dapat 3 bulan, dia terus pergi ke pasar berhala. Terus dia lihat, kok ada patung Lata yang baru. Kok ada patung Uzza versi baru lebih bagus dari di rumah. Terus kalau gitu yang di rumah udah enggak bagus itu tak ganti. Tuhannya dilengserkan. Diganti dengan Tuhan yang baru. Coba kalau sekarang ditanya, siapa yang lebih berkuasa dari Tuhan? Dirinya sendiri. Dia bisa mempertuhankan Tuhan kapan dia mau dan dia bisa gantikan. Aslinya Tuhan, nafsu dia. Mungkin di rumah kita tidak ada patung. Tapi kita belum keluar dari Tuhan nafsu. Gitu loh. Kita belum selesai mempertuhankan nafsu. Buktinya kita terpenjara oleh nafsu. Masih marah itu kalau makanannya nggak cocok. Masih merah mukanya, masih berubah wajahnya ketika minumannya beda rasa. Masih banting pintu itu ketika istrinya tidak mau diajak tidur. Loh, ini ciri orang nafsu belum stabil. Nafsu belum stabil. Tidak usah ngomong alim sudah. Tidak usah dalil. Tidak usah dalil. Udah ketahuan kelas bapak. Ketika goncang terhadap makanan, goncang terhadap minuman, goncang dalam persoalan seksualitas, kelas bapak hewan. Ini para ulama ahli akhlak. Kalau orang alim dalam persoalan begini stabil, tidak bisa digoyang. Urusan makanan begini batinnya. Saya kembali mencontohkan Romo Yai Hamid Pasuruan. Romo Yai Hamid Pasuruan itu, Pak, tidak dilayani istri selama 2 tahun. Mulai nikah 2 tahun Bunyai itu tidak mau melayani Yai. Sampai mertua Kiai Hamid yang bernama Romo Yai Kusyairi. Yai Kusyairi itu manggil Kiai Hamid, "Mit, yang ndak bener anakku. Mosok mulai jadi kemanten sampai 2 tahun ndak mau melayani suami." Terus kata Romo Yai Kusyairi, "Kamu cari perempuan lain, kamu kawin lagi." Pak, disuruh nikah lagi oleh mertua. Ya apa, ayo. Biasanya laki-laki nunggu-nunggu disuruh nikah lagi mertua itu. Ini disuruh mertua. Mertuanya manggil, suruh nikah lagi. Apa kata Yai? Mboten, Mbah. Ndak, ayah. Kulo telateni. Saya akan belajar sabar dengan istri saya. Sampai akhirnya Bunyai punya anak 11. Itu loh ya, dari yang ndak nurut ke Yai sampai nurut, sampai anaknya banyak. Saking sabarnya Yai Hamid. Lupa cerita nggak dilayani istri 2 tahun ini, nggak pernah keluar dari lisan Yai. Cerita ini baru terbuka ketika Yai Hamid sudah meninggal dunia. Ibu saya main ke Bunyai. Bunyai cerita, "Aku dulu nakal ke Yai itu. Pas awal-awal nikah itu. Wong memang ndak ngerti nikah itu bagaimana. Ndak mau aku disentuh Yai. 2 tahun. Masya Allah, saya yang dengar cerita ini dari ibu. Saya mikir subhanallah. Ini kelas kiai bener. Ini kelas kiai bener. Itu loh ya. Ndak bingung ngelirik pingin kawin lagi. Wah, kan ini boleh menurut agama boleh. Siapa yang ndak tahu? Cuma nafsumu yang berkobar-kobar itu bukan agama itu. Itu loh ya. Itu loh. Cuma memperturunkan nafsu itu masih gak bener kamu. Sekarang dicek. Mana satu perempuan yang dinikahi Rasulullah karena Rasulullah tendensi nafsu? Nggak ada. Nggak ada.
Sampai nikah pertama pun itu loh, bukan Rasulullah milih perempuan. Itu loh ya. Rasulullah dipilih Khadijah. Itu loh ya. Biasanya orang Islam bingung ketika diserang orientalis yang mengatakan, ya tapi nabimu itu kawin anak muda. Aisyah itu masih kecil. Mosok dikawini. Rasulullah itu tidak kepingin Aisyah. Itu loh ya. Rasulullah menikahi Aisyah karena Rasulullah mimpi begitu buka rumahnya di surga, istananya di surga, buka kamar, ada Aisyah. Ketika Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, kok Aisyah ada di kamar? Aisyah itu istrimu. Ketika Abu Bakar mendengar hadis ini, Abu Bakar langsung bawa anaknya yang masih kecil. Lah kalau ini memang punyaanmu, untuk apa ada di rumahku? Ya ini sudah tak kasihkan ke kamu. Abu Bakar sebaik-baiknya sahabat. Ya. Kalau benar Rasulullah itu mencintai Aisyah, data sejarah yang kita pegang, pas Rasulullah didatangi malaikat maut, kepala Rasulullah ada di pahanya Aisyah. Dan Aisyah waktu itu umurnya sekitar 18 tahunan. Kalau kita pegang data nikah dengan Rasulullah di usia sekitar 89 tahunan. Itu umur 18 tahun Aisyah. Cantik-cantiknya perempuan. Saking cantiknya Aisyah itu sahabat sampai lapor ke Rasulullah. Rasul, Aisyah pakai niqab. Kenapa? Kata Rasulullah. Cantiknya ganggu. Kecantikannya ganggu, saking cantiknya. Sampai Rasulullah kalau manggil ya Humaira. Tapi Bapak tahu kalau kita baca kitab Ihya itu, Aisyah tidak pernah kecewa pada Rasulullah kecuali pada saat Rasulullah sudah tidak memilih dia lagi, ketika tawaran malaikat Israel disampaikan, mau mati sekarang atau mau mati nanti-nanti. Coba kalau Bapak ditawari mau mati sekarang atau nanti-nanti. Nggak usah ditanya, udah ketemu jawabannya. Jelas nanti-nanti. Mbok istrinya udah tua juga nanti, gitu loh ya. Nanti. Ini Rasulullah istri masih belasan tahun, Pak. Ya. Masih di bawah 20 tahun. Begitu kalau kita benar Rasulullah itu senang perempuan cantik. Ya gak mungkin Rasulullah milih mati. Tapi kata Aisyah, tidak ada yang membuat aku paling cemburu kecuali ketika aku sudah tidak dipilih lagi oleh Rasulullah dan Rasulullah lebih memilih kembali kepada Allah. Masih kurang jelas tak? Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah semata-mata karena Allah menyiapkan server untuk perekam data kehidupan Rasulullah yang dia akan menyimpan data agama secara khusus dalam pribadi yang jenius dan masih muda bernama Aisyah. Kalau Bapak ngotot Rasulullah harus kawin dengan yang seusia, begitu Rasulullah meninggal, tidak berapa lama meninggal, data Islam habis. Hadis yang keluar dari Aisyah itu oleh para ulama ahli hadis dikatakan hampir 50% dari hadis yang sekarang ini ada itu dari Aisyah. Kalau Aisyah kita buang dalam sejarah Islam, kita kehilangan 50% data keislaman kita. Ya. Maka mengertilah dengan rahasia Allah itu. Ya, mengertilah dengan rahasia Allah. Enggak, Rasulullah enggak senang kawin, Rasulullah enggak senang daun muda. Kambing apa? Itu loh ya. Enggak, bukan itu urusannya. Bukan itu urusan. Ini banyak orang yang enggak bisa membaca apa sebenarnya yang terjadi pada Rasulullah, kenapa harus menikah beberapa perempuan ini. Bukan persoalan nafsu ini. Bukan persoalan nafsu ini. Ini ada persoalan tugas keagamaan yang tidak bisa tidak harus dibuktikan oleh Rasulullah. Zamannya Rasulullah betapa budak itu tidak ada harganya. Dan Rasulullah harus mendekonstruksi tata moral, budaya, keyakinan yang sudah begitu kental melembaga.
Maka Rasulullah buktikan itu dengan mengawini Maria Kiptiah. Gitu loh ya. Loh ini semata-mata mau mendekonstruksi tatanan. Gitu loh. Karena kalau tidak begini, orang masih ragu. Gitu loh. Orang masih ragu. Jadi ada sesuatu yang dibangun. Maka orang alim selesai dengan, kalau ada orang nanya, ini dulu Syekh Abdul Qadir istrinya itu 4. Loh, Syekh Abdul Qadir 4 itu nunggu isyarat dari Allah. Bukan karena dia seneng kawin. Wong nikah saja umur di atas 50 kok. Kalau Syekh Abdul Qadir benar-benar seneng kawin, umur 25 udah kawin Pak. Gitu loh ya. Syekh Abdul Qadir itu keturunan Rasulullah dari jalur bapak. Itu dari Husain, dari Hasan, keturunan ke-12. Dari ibu, dari jalur Husain, keturunan 11. Siapa yang tidak nunggu? Laki-laki yang keturunan dari bapak 12 ke Rasulullah, dari ibu 11 ke Rasulullah. Siapa yang lebih tinggi dari keturunan yang sebegini bagusnya ini? Enggak kok, nikah nunggu umur. Di atas 50 tahun baru nikah. Bahwa Allah ngasih isyarat istrinya 4, ya bapak jangan cemburu lah. Gitu loh ya. Jangan cemburu karena Allah akan memberikan barokah yang banyak dari keturunan orang yang sangat istimewa ini. Gitu. Maka semua ulama menunjukkan kematangan yang tinggi dalam persoalan olah nafsu. Kalau ini sudah selesai, maka orang itu akan bersifat qanaah. Kemudian iffah, kuat nahan nafsu. Kuat nahan nafsu. Dan tidak tak teruskan segini saja. Kalau ini diteruskan jadi zuhud. Apa zuhud itu? Batasi yang halal. Makna aslinya benci dunia. Makna aslinya benci dunia. Tapi untuk konteks kita yang modern ini, batasi yang halal. Tobat itu meninggalkan yang haram. Warok itu meninggalkan yang syubhat, yang makruh. Jadi kalau orang makruh gak mau, syubhat gak mau, ini orang warok. Kalau orang tobat, haram gak mau, kalau makruh kan masih boleh ya, nah masih mau dia. Nah, kalau syubhat mau, ini orang yang masih tobat. Kalau orang warok tidak mau, makruh gak mau, syubhat tidak mau. Lebih tinggi lagi zuhud. Orang zuhud halal itu dihitung benar. Tidak mau berlebihan dalam hal halal, cukup ngambil batas minimal. Batas minimalnya itu kalau orang sangat zuhud, itu batas minimal darurat. Tidak akan ganti baju kecuali sudah darurat ganti. Maka Sayyidina Umar sampai ditempel-tempel bajunya. Apa waktu itu tidak ada? Oh Pak, jangan ngomong, Baitul Mal udah kaya. Umar lah khalifah yang pertama kali memberi gaji bulanan kepada pasukan Islam. Militer digaji pertama kali itu Umar Pak. Kenapa? Baitul Mal memadai. Itu udah memadai. Tapi Umar sendiri pakaiannya tembelan. Wakilah 12, wakilah 14 tembelan. Sampai kalau khutbah Jum'ah Umar itu sering agak telat. Kenapa? Karena jemur baju dulu. Jemur baju dulu. Nah ini Umar. Sederhana. Ada orang yang tidak paham. Ini ajaran zuhud ini yang menyebabkan Islam itu mundur. Bapak tahu kenapa pejabat kita itu masuk penjara? Karena tidak zuhud, karena korup. Kebayang tidak kalau DPR kita itu isinya orang zuhud semua? Kalau semua bupati itu zuhud semua? Kalau semua gubernur-gubernur zuhud semua? Tidak ada itu jalan lubang. Insya Allah bagus semua. Ya gara-gara rakus, tamak, korup itu loh Pak. Jadi hak-hak masyarakat tidak bisa sampai. Karena tidak bisa punya rasa cukup itu loh. Karena kurang terus itu loh. Sudah punya mobil kurang lagi, sudah punya rumah kurang lagi, sudah punya istri kurang lagi. Ayo terusin. Gitu loh ya. Sampai mati kamu. Tidak akan selesai-selesai.
Karena Rasulullah memberitahu kita, nafsu itu kerakusannya lebih rakus dari 2 serigala yang sedang kelaparan dibanding 1 orang yang sedang rakus. Itu loh ya. Nafsu kita itu seperti lubang tanpa dasar. Mau diisi berapa juga ada habis. Wong dunia ini kalau kita salah ngambilnya, itu kata para sufi, ad-dunya al-ma' al-malih. Dunia itu seperti air asin, air laut. Tambah diminum tambah haus, tambah diminum tambah haus. Harapan kita tentang dunia itu berkembang berbanding lurus dengan pemasukan. Kalau kita tidak pandai mengendalikan keinginan, ketika gaji orang itu 2 juta, enggak macam-macam. Ayo Sabtu Minggu di rumah, bersih-bersih rumah sana sini cukup. Makan juga tidak pernah ngelirik restoran. Yang dilirik paling kaki 5 yang murah mana. Kalau mau nyari baju yang second yang baik di mana. Nggak ruwet pikirannya. Tapi coba naik ini menjadi 5 juta. Mulai berubah itu. Mulai berubah. Nyoba-nyoba ke Tanah Abang. Nyoba-nyoba ke Cipulir. Cari yang di sana. Mulai orientasinya berubah. Harapannya berubah. Coba ini gajinya terus naik 50 juta. Nggak akan mau sudah ke Tanah Abang. Sudah nggak mau makan di pinggiran. Udah berubah stylenya. Sabtu Minggu udah kemana ini? Kalau Cirebon itu tempat main mana yang belum? Kalau Sukabumi mana? Kalau Garut mana? Di absen ini se-Indonesia. Ayo. Kalau ini gajinya dinaikkan lagi 5 miliar. Berubah ini Pak. Hongkong udah. Mesir udah. Australia sudah bolak-balik. Amerika baru pulang kemarin. Tak beritahu yang belum malam Barza Bu. Gitu loh ya. Mau ke sana tah. Ya apa rek gitu loh ya. Nggak ada habisnya nafsu itu. Kapan kita ketemu makanan enak kalau kita tutup dengan qanaah sudah ini. Kapan kita minum enak kalau kita tutup dengan qanaah. Kapan cinta kita itu begitu indah kalau kita tutup sudah ini perempuan yang Allah hadiahkan untuk saya, ini amanah saya, ini tanggung jawab saya, tak openi, tak rawat sampai menjadi perempuan solihah yang besok saya tunjukkan ke Allah, yang saya mencari prestasi pahala karena jerih payah saya membentuk dia menjadi wanita yang mulia. Ini suami yang saya terima dari Allah, ada kurangnya saya akan pakai untuk jihad memperbaiki keburukannya. Ada kelebihannya, alhamdulillah ini mulia barokah dari Allah untuk keluarga saya. Saya akan berjuang menjadikan dia menjadi suami yang soleh. Bagus sudah. Sudah berhenti mencacat. Sudah berhenti kecewa. Sudah bukan waktunya. Sudah bukan kelasnya. Seperti bapak diberi tanggung jawab oleh seorang raja, nih kamu tak kasih bunga mawar, cuma belum ada bunganya, masih bibit. Kita mau dilihat seberapa kita serius memegang amanah itu. Jangan terus dapat bunga mawar, bingung mencaci maki. Bunga mawarku kok kecil ya, mana belum tumbuh dewasa, masih kayak begini. Terus bapak ribut ngelirik. Yang di situ itu tulip bagus, yang di situ Pak kalau begini cara bapak tidak punya prestasi apa-apa. Sudah terima ini, alhamdulillah bunga mawar. Meskipun belum ada bunganya ini bibit hebat ini tak rabuk. Saya siangi sampai ini muncul menjadi bunga yang indah. Balik kita laporkan ini raja. Bunga dulu yang kamu titipkan masih belum ada bunganya, sekarang sudah rindang bunganya indah, kita terima bayaran di akhirat. Tambah berat istri anak yang dititipkan Allah ke kita, itu tambah serius bapak ngopeninya, ngerawatnya, jaganya.
lihat mekanik-mekanik montir-montir. Pernahkah dia kecewa dengan mobil rusak yang datang kepadanya? Tambah rusak, tambah seneng. Tambah rusak, tambah gede bayarannya. Itu loh ya. Kalau cuma penyok depan tok dikit, itu enggak begitu seneng dia. Wah, ini mah diginiin aja selesai, bayarannya juga paling 300.000 selesai. Tapi kalau sudah penyoknya sana sini, ini lumayan ini. Gitu ya. Lumayan ini. Orang alim itu kalau ketemu makanan gak enak, anak gak enak, istri lagi gak enak, itu seneng. Bukan seneng terus minta gak enak terus, bukan begitu. Ini ladang pahala yang besar. Ladang pahala yang besar. Pernah seorang sufi dikritik oleh sufi lain, "Syekh, kamu itu tidak sekufu dengan istrimu. Kamu itu orangnya alim, sabar, ahli ibadah. Istrimu itu gimana? Yang begini. Kata suaminya, "Ndak. Kok ndak dicerai saja? Cari bunyai yang pantas, yang kalem, yang ndak keras, yang gampang diatur." Apa kata sang syekh? "Ndak. Biarkan dia untuk saya. Meskipun kamu katakan tidak sekufu, wis gak apa-apa. Wong dia itu lu punya suami kayak saya saja masih begitu. Lah kalau saya lepas tambah kayak apa?" katanya. Kayak tambah kayak apa? Udah biar saya saja. Kalau saya ada kurang-kurangnya dia, insya Allah saya bisa menyikapi. Kalau sampai laki-laki lain bertemu dia, saya takut rusak agama dia, rusak agama perempuan ini. Biarkan dia sama saya. Loh ini loh orang alim. Gitu loh, ini orang alim. Jadi selesai dalam persoalan nafsu, qanaah, iffah, zuhud. Terus kalau ini sudah selesai, naik periksa batin di level qalbu. Apa cirinya orang yang masih rusak, jelek di level qalbu? Kata Syekh Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani, orang itu senangnya hubbus syuhra war riyasah. Senengannya dandan, seneng prestasi. Fokus pikirannya itu sukses, prestasi, sukses. Ayo sekarang Bapak pikirkan, Ibu pikirkan. Teman-teman Bapak Ibu dulu yang waktu SD-nya juara terus. Apa nasibnya lebih bagus dari Bapak Ibu? Belum tentu. Teman-teman Bapak yang dulu di SMP-nya juara terus, apa mesti dia lebih enak hidupnya? Belum tentu. Di SMA, di kuliah, belum tentu. Kalau begitu, yo jangan terlalu terus juara-juaraan, anak sampai diperkosa karena keinginan orang tua untuk juara. Nggak usah begitu. Sewajarnya saja. Dia akan menjadi istimewa di bakat dia. Maka jangan ribut mencari prestasi. Jangan ribut mencari prestis. Kalau orang ribut mencari prestasi, ribut mencari prestis, itu akhirnya menghalalkan segala cara untuk terkenal. Tapi ributlah mematangkan kompetensi. Ributlah menyempurnakan profesionalisme. Karena ini justru yang membuat Bapak terkenal tanpa kepingin terkenal. Ini yang membuat Ibu istimewa tanpa kepingin istimewa. Kepingin istimewa itu enggak boleh, tapi membuat diri menjadi istimewa itu wajib. Itu namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tetapi kalau kepingin terkenal, nggak boleh. Kalau kepingin sukses, nggak boleh. Karena kepingin tok. Gitu loh ya. Tapi kalau Bapak berusaha menjadi profesional, boleh. Dan efek dari profesional itu terkenal, nggak usah diinginkan, itu sudah jadi. Kalau Bapak terkenal, tutup batin dengan qanaah. Ndak ini ujian Allah.
Memang Bapak paling hebat di bidang itu. Kembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Allah memberi kepercayaan saya begini. Mudah-mudahan tidak menjadi riak saya. Mudah-mudahan posisi ini memberi berkah yang banyak. Ini kita menjadi orang yang benar secara batin. Tidak ribut nyari prestis prestasi. Yang terakhir, penyakit di batin itu adalah uyubur ruh. Penyakit roh. Kapan orang ruhaninya masih kotor, rohnya kotor. Kata Ibnu Ajib Al-Hasani, kalau orang itu masih tolabul karomat, wal maqamat, wal kusur, wal hur. Kalau dia yang dicari itu cuma pahala, yang dicari karomah, yang dicari bidadari surga, yang dicari bangunan-bangunan surga. Pada level pemula, ini diizinkan. Untuk orang-orang yang baru belajar agama, ya sholat itu harus diiming-imingi pahala. Untuk anak-anak kita, untuk bisa memotivasi dia ibadah, diiming-imingi surga. Ayo nak, kalau ke masjid awal-awal Jumat itu pahalanya gede, dapat istana. Kalau agak mundur Pak, ya paling dapat onta. Kalau mundur, kalau kita berangkatnya agak telatan lagi, ya dapat sapi kamu. Kalau telat lagi, ya dapat kambing. Kalau sudah mepet-mepet, ya sudah azan, ya paling dapat ayam. Lah kalau khutbahnya udah mau selesai, telur ayam udah busuk. Ini untuk dorong batin anak, memberikan gambaran tentang apa yang diperoleh orang dalam ketaatan. Loh, cuma kalau sudah tua ya jangan begini terus. Mosok kalau nggak ditunjukkan pahala nggak jalan. Kata para ulama, orang yang ibadah selalu nanya pahala. Itu kal ajirisu, kata Rabi'atul Adawiyah. Itu seperti karyawan yang jelek, pembantu rumah tangga yang jelek, yang kalau kerja nanya gaji. Saya mau bersihkan itu berapa bayarannya. Saya kan dikontrak ibu cuma nyuci. Anaknya tuannya nangis didiemin. Kan bagianku cuma nyuci, salahmu nangis. Kira-kira Bapak kalau punya pembantu model begini itu terus Bapak mau ngasih tambahan bayaran? Dakat. Oh gitu kamu ya. Ya wes gak tak tambahi gajimu segitu ya sudah segitu. Malah Bapak hitung, kamu terlambat, tak potong. Kenapa begini? Lah kamu hitung kan tak hitung kamu. Gitu loh ya. Tapi kalau ada pembantu kerja dengan hatinya. Dia nyapu, dia ngepel, anaknya tuanya nangis, ditenangkan. Sampai ibunya terlambat gak bisa masak, dimasakkan gini-gini. Bayarannya aslinya misalnya 1 juta. Bapak mikir, wah pembantu kita ini baik banget. Terus kita untung, ini sebenarnya pekerjaan 3 orang. Dia garap sendiri. Dia tidak pernah minta tambahan gaji, tidak pernah ngomong, kita tambahin ya. Kita tambahin 2 juta, 3 juta. Kita UMR, besok kita ajak umroh, besok macam-macam itu dapatnya. Ke Allah begitu. Kalau orang masih nanya, kalau saya puasa Senin pahalanya apa? Kalau puasa Arafah pahalanya apa? Kelasmu kelas pembantu yang nanya gaji. Kelas rohaninya itu. Kalau sudah istimewa itu tidak begitu. Pernah ada istri nanya gaji? Tidak ada. Semakin istri tidak nanya, suami semakin penasaran, kasih tambah banyak. Kalau suaminya benar. Kalau insya Allah yang di sini benar semua, gitu loh ya. Yang di sini benar semua. Jadi tidak mungkin itu pasti, gitu ya. Pasti. Karena itu derajat batin yang tinggi di sisi Allah tidak akan mempertanyakan lagi tentang bidadari. Ada orang yang ceramah bahwa penikmatan paling tinggi di surga itu adalah kawin dengan bidadari-bidadari. Wah, saya dikomplain ibu-ibu jamaah. Ustadz, mosok orang masuk surga cuma kawin aja tujuannya.
itu Ustadz lagi pingin kawin bu gitu loh ya, nggak usah digubris gitu loh ya, oh memang masih muda, masih pikirannya cuma itu loh ya. Yo gak, kalau ngajinya benar bukan itu. Kenikmatan tertinggi di surga itu justru memandangi wajah Allah. Gitu loh ya. Makanya kan di Qur'annya jelas wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah yang di surga itu berseri-seri karena menunggu ditampakkan indahnya wajah Allah. Beda Pak, tidak semua orang ahli surga itu bisa melihat indahnya wajah Allah. Hanya orang yang masuk surga Firdaus yang benar-benar sampai ke Allah. Ya, Firdaus itu surga tertinggi. Karena itu Abu Nuwas atau Abu Nawas dia selalu bersyair dengan ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Kenapa dia berdoa untuk masuk Firdaus? Ya karena Firdaus itu orang masuk Firdaus ngelihat Allah di surga besok ya. Tapi kata para ulama, al-abdu yasiluna bi kasratil ibadah al-jannata wala yasiluna ila hadrati rabbih illa bil adab. Seorang hamba itu tidak akan bisa sampai ke Allah dengan banyak ibadahnya. Ibadah yang banyak itu hanya bisa mengantarkan dia masuk surga. Tidak bisa sampai ke Allah. Bapak banyak zikir, banyak sholat, banyak wirid, banyak sedekah, itu cuma bisa nganter masuk surga. Tidak akan bisa sampai ke Allah. Yang bisa membuat orang sampai ke Allah, al-adab, tata krama. Tata krama, sopan santun. Sopan santun, nanti kita ngaji bab khusus tentang itu. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kadal adabu ayyakuna thulutsayiddin. Hampir saja 2/3 dari ajaran agama Islam itu tata krama. Maka kalau orang tata kramanya bagus, ngomongnya bagus, orangnya sopan, hatinya lembut, dia punya 2/3 agama. Orang cuma pinter ngomong, pinter debat, dalilnya banyak, ngerasanya paling alim, Pak, 1/3 cuman. Itu pun kalau dia kuasai benar seluruh ilmu Islam ini. Itu loh ya. Hati-hati kita bisa kalah dengan ibu-ibu kita, orang-orang sepuh itu yang begitu lembut batinnya walaupun dia tidak pandai dalil. Thulutsayiddin. Ya. Maka berhentilah untuk terus-terusan mencari pahala saja, belajarlah ibadah itu semata-mata ngabdi ke Allah. Kenapa kok harus sholat subuh pagi-pagi semata-mata ngabdi ke Allah? Kenapa kok sholat duha semata-mata ngabdi ke Allah? Kenapa kok harus puasa Senin Kamis semata-mata menunjukkan bakti untuk taat ke Allah? Kalau sudah ini motivasi ibadah, ini yang paling tinggi. Nanti ini akan terus berubah menjadi ibadah karena cinta. Kalau sudah kenapa Bapak sholat subuh? Karena saya senang ibadah ngabdi subuh. Saya senang ngaji istiqomah, itu sudah tinggi lagi. Nah, kalau sudah begini, maka posisi batin itu sudah tidak nyari surga, tidak nyari karomah, tidak nyari bidadari. Lah terus arah batin kita apa? Cuma nyari Allah. Kalau sudah ibadah cuma karena Allah, ibadah cuma menuju ke Allah, ini namanya ibadahnya sudah murni Allah. Kalau sudah ibadah murni Allah, ini namanya ikhlas. Karena ikhlas itu artinya murni, tidak ada campuran kecuali Allah saja batinnya. Baru orang itu menjadi abdun kholis, hamba Allah yang ikhlas di sisi Allah. Baru sampai dia di puncak keadaan ruhani yang paling bagus di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk bisa menghilangkan keburukan-keburukan kita, baik di keburukan nafsu, keburukan di level kolbu,
keburukan di level roh. Mudah-mudahan Allah terus mengurangi sifat rakus tamak kita di wilayah materi, lawan jenis, kekuasaan. Mudah-mudahan Allah membersihkan batin kita dari beribadah hanya mencari popularitas, pujian orang, untuk bisa kemudian benar-benar tulus karena Allah, tidak sekedar karena mencari pahala dan surga, sehingga bisa lurus batinnya di sisi Allah. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kita berdoa bersama hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى الدين، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدأ سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.